Ceritanya dimulai dengan seorang pria, pendarahan, dan berjuang untuk bernafas. Dia memikirkan seberapa jauh mereka telah datang. Balok laser menghujani mereka. Dia berpegang pada harapan itu, mungkin saja mereka bisa mengalahkan musuh. Tapi dalam sekejap sesuatu, menusuknya di dada, dia membeku butuh waktu sejenak untuk disadari, sekarang ada lubang di dadanya. Dia berlutut. Saat itulah dia memukulnya, itu adalah pukulan mematikan yang menakutkan. Dia pingsan lebih dulu di tanah. Dia kemudian memikirkan bagaimana akhirnya dia sekarat, tanpa bisa melakukan apapun, matanya yang buram menatap lurus ke depan. Dia melihat makhluk humanoid terbang. Musuh terbesar umat manusia disebut Liquidator. Suatu hari yang tidak diketahui ini muncul, dan memusnahkan seluruh benua. Di dunia ini kelompok khusus dibentuk, untuk membela kemanusiaan terhadap monster ini. Anggota pertama adalah seorang pria, dikenal karena selamat dari pemogokan meteor besar-besaran, tanpa satu goresan tunggal, menggunakan apapun kecuali perisai. Pikirkan Anda? Karena itu, orang-orang memanggilnya perisai pelindung dunia, Brian Miller. Ada juga orang bijak yang hebat, dikatakan memiliki kekuatan yang sama dengan seluruh divisi. Dia adalah orang bijak yang hebat, Bella Albright. Selain itu adalah seorang pemanah yang menurunkan naga tingkat tinggi dalam satu tembakan. Namanya Jacob Bloomfield, The Divine Archer. Lalu ada pendekar pedang terkuat untuk menjadi keberadaan pedang, Saint Amy White. Dan kemudian ada mereka, sebuah kelompok, bernama Unit Dukungan. Mayat sudah tersebar di seluruh area. Pria di ambang kematian, MC kami adalah prajurit kaki, Gray Lee, yang berpikir bahwa mereka hanyalah pion pengorbanan. Dia menyaksikan perkelahian kelompok elit itu, dan memikirkan bagaimana mereka berada di level lain. Dia tahu bahwa lulusan Akademi World Union luar biasa, tapi dia tidak berharap itu celahnya. Di antara mereka akan selebar itu, para elit yang melepaskan serangan yang menghantam Liquidator. Itu membuatnya merasa buruk, karena dia mempertanyakan apakah itu penting, jika unit pendukung ada atau tidak. Amy terus terlibat dalam pertempuran dengan Liquidator. Dia mencoba menikamnya dengan gerakan yang sangat cepat. Gray membenci giginya menyaksikan celah yang lebar. Bahkan jika mereka telah berlatih keras, menyakitkan baginya sampai-sampai itu membuatnya menangis. Liquidator dengan terampil menghindari bilah. Sampai satu bilah menggaruknya, dia terkesan bahwa Amy bisa melukainya. Jadi dia menjadi serius. Dia melepaskan serangan cepat, dan itu dengan terampil memotong tubuh elit menjadi dua. Mereka telah jatuh, ketika darah mereka keluar dari tubuh mereka. Mata Gray melebar kaget. Liquidator menunjukkan keterampilan aslinya. Sekarang dia sudah selesai bermain-main. Gray tidak percaya bahwa dia mengeluarkannya. Dalam satu pukulan dia menyadari bahwa dia baru saja bermain. Sampai saat itu menyakitkan untuk mengakui hal itu. Tidak mungkin mereka bisa menang. Dia berbaring di sana dalam genangan darahnya, tapi dia masih sadar. Waktu telah berlalu sejak hatinya ditusuk. Jadi itu adalah teka-teki baginya, mengapa dia masih hidup. Ketika darahnya menetes, seseorang telah berbicara dengan lemah. Saya akhirnya menemukan Anda. Tetesan darah berubah menjadi cahaya kecil, dan akhirnya menjadi pesan. Gray dipanggil untuk tampil, karena dia memiliki kekuatan besar. Dia bangun terkejut ketika dia melihat sekelilingnya. Itu adalah tempat yang gelap dengan beberapa struktur batu, jadi dia bertanya di mana dia berada. Itu membuatnya berpikir bahwa itu adalah kehidupan setelah kematian. Padahal itu cukup tandus. Selain itu, dia juga memperhatikan seseorang sedang duduk di atas tahta. Orang ini memberi kesan tentang dewa, dengan pakaian hitamnya, tanduk dan kerudung yang menutupi dahinya, dan tanda emas di dadanya. Itu memiliki wajah tabah yang tenang. Makhluk misterius berbicara kepadanya, mengatakan bahwa dia tidak binasa, dan memberitahunya bahwa luka fisiknya telah disembuhkan. Lalu Gray punya sesuatu dalam pikiran, tubuhnya yang terluka ditampilkan di layar. Dia bertanya apakah dia menyembuhkannya. Dia menjawab bahwa itu bukan dia, tapi itu kekuatan Gray sendiri. Itu membuat Abu bingung. Makhluk misterius itu tidak bisa menjelaskannya kepadanya, karena dia juga tidak dapat menganalisis dengan benar kekuatan Gray. Tapi, dia menjamin dia bahwa kekuatannya lebih kuat dari yang dimiliki Liquidator. Tetapi hanya jika dia bisa mengendalikannya dengan benar. Gray bertanya padanya, jika itu berarti mereka bisa memenangkan pertempuran. Dia menjawab bahwa dia tidak tahu, dan tidak akan memiliki harapan tinggi. Namun tapi, dia juga percaya, mereka harus menyingkirkan Liquidator. Itulah sebabnya. Dia berdiri dan menusuk dada Gray, sehingga dia bisa pergi. Kemudian cahaya biru terang muncul. Lingkaran ajaib muncul di dada Gray. Suara itu menyatakan bahwa dia akan meminjamkan kekuatannya. Akhirnya Gray bangun di atas mayatnya yang berlumuran darah. Dia meraih pedangnya. Ujung pedang tertutup energi gelap. Dia diberitahu bahwa itu adalah kekuatannya sendiri. Makhluk misterius itu memberitahunya bahwa kekuatannya bukanlah sesuatu yang terlihat di mata telanjang. Abu mengerti Liquidator. Kemudian memperhatikannya. Tanpa ragu-ragu, Abu-Abu memangkas Liquidator.
Itu melihat wajahnya, dia tidak percaya bahwa masih ada orang yang kuat, yang tersisa. Dadanya tergores. Gray menyadari bahwa serangannya melakukan kerusakan, dia menuduh lagi dia yakin, mengatakan bahwa kekuatannya lebih kuat darinya, tapi likuidator menasihatinya untuk tidak meremehkannya. Hal berikutnya yang Gray tahu adalah, bahwa dia terkejut, butuh waktu untuk memproses apa yang baru saja terjadi. Tubuhnya dipotong menjadi setengahnya, hanya bagian bawahnya yang tersisa, dan darah keluar darinya seperti air mancur. Likuidator memuji dia karena mendorongnya untuk menggunakan semua. Mendadak, kabut hitam menutupi daerah itu, dan seorang pria berkerudung muncul. Dia memiliki topeng di wajahnya, tubuhnya mirip dengan api hitam. Dia mengangkat pedang raksasa hitamnya. Likuidator bingung. Dia segera menciptakan penghalang di sekitarnya. Api hitam padam di sisi kiri wajahnya, dan dari sana abu-abu sudah bisa dikenali. Likuidator bertanya, apakah dia benar-benar manusia? Gray memelototinya, lalu dia menyerangnya, pedangnya bertemu penghalang. Dia mencoba menerobosnya, likuidator kemudian memperhatikan sesuatu, penghalangnya hancur, dan pedang itu menebasnya. Dia bertanya lagi apakah dia benar-benar manusia? Gray menjawab bahwa dia bertanya-tanya hal yang sama, lalu dia mengambil langkah. Gray mengakui bahwa kekuatan likuidator bukanlah lelucon. Itu tidak berharap dia masih hidup. Itu mulai bernapas berat. Likuidator mendekatinya, dan berbisik bahwa dia akan menghancurkannya, berulang kali sampai dia mati. Tapi Gray menyerang dulu. Likuidator dipotong, dan darah kuningnya terciprat. Dia memanggilnya monster, tapi itu tidak akan dikalahkan. Ada cahaya yang mengelilingi tubuhnya. Karena membangun lebih banyak kekuatan, dia bergandengan tangan sampai lingkaran ajaib muncul. Dia menyatakan waktunya. MC kami berpegang pada pedang pantat besarnya. Saat dia menunggu langkah likuidator selanjutnya, Gray terkejut bahwa tiba-tiba menjadi malam. Tapi itu tidak masalah baginya. Dia pergi di belakangnya, dia berpikir untuk mengiris lehernya, tapi pedangnya diblokir oleh penghalangnya. Itu mengejutkannya. Likuidator mengatakan kepadanya, bahwa itu sia-sia, karena di dalam bidang senja, tidak ada yang mampu menyakitinya. Jadi, dia menasihatinya untuk lebih menghentikan perlawanannya yang tidak berguna, dan lihatlah bintang-bintang. Mata Gray melebar, bintang itu tercermin di matanya. Itu menjadi lebih besar dan bersinar terang di matanya. Likuidator menyatakan bahwa itu indah. Itu seperti matahari dan tiba-tiba jatuh dari langit. Dampaknya merusak. Bintang tembak itu membuat kawah di tanah, dan MC kami tidak dapat ditemukan. Likuidator mengharapkan dia tidak akan dapat menghidupkan kembali, jika dia benar-benar dihaluskan menjadi debu, tapi dia terkejut ketika sebuah portal mulai terbentuk, dan itu menjadi lingkaran sihir yang besar. Kemudian seseorang berbicara, mengakui sejumlah besar kekuasaan yang dikumpulkan. Dia berharap itu cukup untuk membawanya kembali. Likuidator mengakui bahwa itu adalah Kronos. Kronos bertanya kepada orang yang memiliki kekuatan besar, jika dia bisa mendengarnya, dan karena dia menggunakan semua kekuatannya, dia memutuskan untuk mengirimnya kembali ke masa lalu. Likuidator mengutuk Kronos. Kronos memberitahu Gray bahwa hanya itu yang bisa dia lakukan untuknya. Jam ajaib mulai berdetak. Itu dihitung mundur. Saat mencapai 1, dia mengatakan kepadanya bahwa dia dipercayakan nasib dunia baginya. Dengan abu-abu itu terbangun dari tidur siang, saat berbaring di rumput. Dia bingung tentang di mana dia berada. RNC terbangun di tengah lapangan. Langit cerah dan rumputnya hijau. Dia kemudian melihat ke kanannya, dan menyadari bahwa itu adalah kota kelahirannya, Desa Renato. Dia bingung, karena seharusnya tidak ada, karena dihancurkan 15 tahun yang lalu. Lalu dia ingat bahwa dia disarankan untuk dikirim kembali ke masa lalu. Dia tidak bisa memahami bahwa itu benar-benar terjadi. Dia menopang dirinya sendiri di tangannya, tapi dia melihat luka di sekitar waktu itu. Dia dipilih oleh Belder dan yang lainnya. Kali ini, dia mengatakan pada dirinya sendiri, untuk tidak dipukuli oleh orang-orang seperti mereka, tapi dia tahu bahwa orang-orang itu kuat, dan dia tidak bisa mengalahkan mereka. Dia menghela nafas, dan menyatakan bahwa mengalahkan likuidator hanyalah mimpi. Dia memutuskan untuk memikirkan bagaimana menghadapinya. Suatu kali dia sedikit lebih kuat, karena dia tidak ingin terluka. Tapi saat berjalan di hutan, sayangnya dia bertemu dengan mereka. Pemimpin adalah pengganggu terbesar dari mereka semua, bernama Belder si bajingan bersama 3 pemuda. Dia memberitahu Gray bahwa dia telah mencarinya, dan dia mengalami banyak kesulitan menemukannya. Gray berhati-hati. Belder melempar pedang di depannya, dan menyuruhnya mengambilnya. Dia tampak tidak mengerti, itulah sebabnya Belder memanggilnya, tidak bertindak bodoh. Dia ingin bertempur tiruan. Gray menolak, mengatakan bahwa cederanya belum sembuh. Dia berterima kasih padanya atas undangannya, dan memberitahunya bahwa dia tidak bisa mengambil bagian sampai cederanya sembuh. Belder menjawab bahwa dia tidak perlu khawatir, karena bilahnya tumpul.
Abu Wadiabu beralasan bahwa tidak peduli seberapa tumpul pisau itu masih gumpalan besi, dan itu masih bisa melukai seseorang. Jika dipukul di tempat yang salah, Belder berteriak padanya untuk menutup mulut sialannya. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia tidak memiliki hak untuk mengatakan tidak, dan jika dia tidak suka pedang, dia mengatakan kepadanya bahwa dia bisa bertarung tanpa senjata. Belder segera menagih ke depan. Gray tertangkap basah. Dia tidak percaya bahwa dia ingin mengalahkannya, bahkan saat dia tidak bersenjata. Sekarang sepertinya tidak seperti itu. Niat benar-benar pertempuran tiruan. Dia ingat apa yang dikatakan dokter militer kepadanya sebelum dia dikirim kembali. Dokter mengatakan itu. Alasan bahwa pedangnya tidak membaik adalah karena cedera yang dideritanya sebagai seorang anak, dan merenungkannya, dia bisa mengatakan bahwa disitulah hidupnya sebagai pecundang. Dimulai, Sisi melangkah untuk menghindari serangan Belder. Kemudian itu membingungkannya. Belder mengklik lidahnya dengan jengkel. Sementara Gray bertanya-tanya apakah Belder menyerang selalu lambat. Dia berlabuh untuk menghindari serangan lain. Mereka terlibat dalam gerakan seperti tarian, di mana Belder menyerang, dan dia menghindarinya. Dia menyadari bahwa itu bukan karena Belder lambat. Belder kesal karena dia tidak bisa memukulnya. Pedang itu 1 inci jauhnya dari wajah Gray. Tapi dia bergerak cepat untuk menghindar, dan menutup celah di antara mereka. Dia menyadari bahwa jawaban yang benar adalah, dia menjadi lebih cepat. 3 pria muda lainnya terkejut dengan kepindahannya. Mereka menyatakan itu, sepertinya dia orang yang sama sekali berbeda. Dia pergi mengambil pedang. Dia tahu bahwa dia mungkin tidak memiliki tubuh yang dulu dia miliki, tapi dia memiliki kenangan tentang pertempuran yang dia lawan. Belder melompat untuk menebasnya. Bahkan jika serangan itu datang dari belakang, dia dengan terampil membelokkannya dengan mengayunkan pedang. Menggunakan tangannya yang tidak terluka, Belder dipukul, dan dia mengerang kecil. Gray tidak mengharapkan itu. Itu cukup untuk membuangnya dari kakinya. Itu membuatnya pertanyaan, jika tidak apa-apa untuk melawan amatir seperti itu, tapi dia pikir itu. Pria itu bukanlah seseorang yang pantas kasihan. Dia beralasan bahwa itu adalah potongan-potongan sampah itu, yang menyiksanya karena dia tidak bisa bertarung. Tapi kali ini, bukan masalahnya lagi. Dia menyerang mengakibatkan Belder melepaskan pedangnya. Belder mengutuk dengan keras. Melihat bahwa dia melepaskan pedangnya dengan mudah, Gray tahu bahwa dia lebih buruk dari seorang amatir. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia mungkin tidak terlatih tentang bagaimana caranya menerima pukulan dari pedang. MC kami melangkah di depan Belder dan memberitahunya bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saat dia berpegangan pada pedangnya, dia mengutip bahwa selama bilahnya tumpul, akan benar-benar aman untuk mengalahkan seseorang dengannya. Belder dipukul. Dia tidak percaya bahunya hanya berdarah. Saat darah berceceran di wajahnya, itu membuatnya menangis keras dan berlutut. Gray tidak berharap bilahnya tidak tumpul. Tapi ketika dia memeriksanya benar-benar tumpul, dan apakah itu pedang yang tajam, Belder mungkin benar-benar terbunuh. Dia memelototi mereka dan terus menyerang. Belder dipukul di hidung. Dia banyak berdarah saat dia jatuh di punggungnya. Gray memutuskan untuk terus menggunakan ujung tumpul. Dia menjulang di atas Belder, dan bertanya mengapa dia berteriak begitu banyak. Dia tidak punya hak untuk melakukannya. Saat dia orang yang memberitahunya bahwa pedang tumpul aman, dia menyeringai dengan jahat padanya. Belder mulai takut. Dia berteriak pada ketiga pemuda itu untuk berhenti berdiri, dan mengalahkan pantatnya. Ketiganya takut karena Gray menjadi kuat. Tiba-tiba salah satu dari mereka menyarankan mereka pergi bersama. Dari belakang mereka mengelilinginya. Gray bertanya, apakah mereka ingin putaran lain. Belder memerintahkan ketiganya untuk membunuhnya. Gray menyatakan bahwa dia akan mengabaikannya, tapi dia berubah pikiran. Hutan itu memang terganggu. Keempatnya berakhir dengan memar, dengan benjolan besar di kepala mereka, dan mereka hampir tidak bisa membuka mata mereka. Mereka dengan lemah lembut berlutut dengan berat badan. Tangan mereka dengan lembut beristirahat di pangkuan mereka. Gray ingat bagaimana dia begitu takut pada orang-orang itu, sebelum dia bertanya apakah mereka berasal dari Seria, Dojo Swordsmanship. Belder menjawab bahwa itu adalah sesuatu seperti itu. Salah satu dari mereka mengatakan bahwa mereka merasa seperti mereka sudah mendapatkan cukup kuat, jadi mereka belum pergi belakangan ini. Di kepalanya, dia mempertanyakan makna mereka cukup kuat. Dia menyadari bahwa dia seharusnya tidak berharap banyak dari dojo itu sendiri, tetapi terlepas dari itu, dia tahu itu akan digunakan. Dia ingin diperkenalkan ke dojo, karena itu hanya dengan rujukan. Belder menyuruhnya bertanya, karena jika dia memberitahu tuannya bahwa dia kehilangan, dia tidak bisa membayangkan apa yang akan mereka katakan. Gray mengayunkan pedangnya di depan Belder, dan disarankan bahwa mereka harus melanjutkan apa yang mereka lakukan. Secara alami Belder takut. Dia lari sambil berteriak,
bahwa dojo seperti itu, mereka semua terkejut betapa cepatnya dia. Ketiganya berteriak kepadanya untuk tidak meninggalkan mereka. Mereka segera memasuki kota. Belder bertanya kepadanya mengapa dia ingin memasuki dojo. Dia menyatakan bahwa itu karena dojo memiliki slot rekomendasi untuk akademi. Belder menegaskan bahwa dia mendengar sesuatu seperti itu. RMC menjawab bahwa itulah alasan dia ingin pergi. Salah satu antek menyatakan itu, Gray sudah cukup kuat tanpa pergi ke akademi. Gray menyatakan bahwa alangkah baiknya jika itu sebenarnya cukup, tapi dia tahu itu. Bahkan yang terkuat di dunia, line up tidak cocok untuk likuidator, dan bahkan saat dia menggunakan kekuatan Kronos, dia bahkan tidak bisa menggaruknya. Saat dia serius, dia tidak tahu seberapa kuat dia untuk mengalahkan hal itu. Tapi tetap saja, dia punya beberapa petunjuk. Belder kemudian menunjuk ke arah dojo. Dan dia mengangguk. Saat dia bentrok dengan likuidator, dia merasakannya sebentar bahwa dia mampu mengendalikan kekuatan gelap itu, dan apa yang dia fokuskan pada saat itu adalah pedang yang diajarkan kepadanya oleh orang suci pedang. Dia berpikir begitu. Jika dia menghabiskan lebih banyak waktu pelatihan untuk ilmu pedang, dalam kondisi yang sama seperti Santo Pedang, lalu dia tahu, hasil pertempuran mungkin berbeda, dia sadar bahwa itulah alasan mengapa Kronos mengirimnya ke sana. Mereka akhirnya tiba di dojo, dan wanita itu mendengar mereka. Dia mencoba untuk mengkonfirmasi jika bajingan mencoba memilih warga sipil dengan pedang yang mereka pelajari darinya. Dan mereka baru saja mendapatkan pantat mereka diserahkan kepada mereka. Dia mengklik lidahnya. Wanita ini adalah instruktur dojo pedang, Surya Belder. Mencoba beralasan bahwa mereka tidak memilihnya karena itu adalah pertempuran tiruan. Dia merespons dengan memukulnya dengan sangat kuat, bahwa dia diledakkan dan menabrak dinding dengan pukulan keras. Tiga lainnya membuat mata mereka terkejut dan gemetar ketakutan. Dia tahu dia hanya mengarang alasan. Dia mengatakan itu kepada mereka, jika dia menelpon memukuli seseorang yang tidak bersenjata dalam pertempuran tiruan, maka itu berarti apa yang dia lakukan saat itu juga pertempuran tiruan. Dia mengarahkan pedangnya ke matanya sambil menyuruhnya pergi dan tidak pernah kembali. Dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak bisa lagi menyebut diri mereka sendiri seorang siswa dojo. Sejak saat itu, mereka semua menjawab ya, dan bergegas pergi. Dia duduk di depan abu-abu dan meminta maaf. Dia mengakui bahwa mantan muridnya menyebabkan dia banyak masalah. Dia menjawab bahwa tidak perlu khawatir tentang itu. Dia berterima kasih atas pengertiannya, dan kemudian dia mengemukakan topik bahwa dia ingin mendapatkan rekomendasi ke akademi. Dia ingin meminta maaf atas masalahnya, Belder dan orang-orang itu disebabkan, tapi sebanyak mungkin, dia ingin menulis surat rekomendasi. Dia harus mengkonfirmasi kemampuannya terlebih dahulu. Dia menyerahkan pedang kayu kepadanya, Bu Abu diterima. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia bisa memiliki langkah pertama, dan mendorongnya untuk datang kepadanya kapanpun dia siap. Dia mulai menyerangnya. Dojo mulai mengevaluasi gerakannya. Dia bisa melihat bahwa pedangnya cukup praktis untuk usianya. Dia bisa merasakannya, seolah-olah dia telah melalui pertempuran yang tak terhitung jumlahnya sebelumnya. Dia menyerang dan dia membelokkannya. Dia mengerti bahwa Belder itu dan yang lainnya tidak cocok untuknya. Dia bisa mengatakan bahwa gayanya sebagian besar diajar sendiri, tapi seringkali permainan pedangnya terlihat mirip dengan apa yang diajarkan di akademi. Itu membuatnya penasaran. Jika seseorang telah mengajarinya, dia bisa mengatakan bahwa pedangnya kasar, tetapi mengakui bahwa dia mungkin memiliki bakat. Itulah sebabnya, dia bisa mengatakan bahwa dia adalah berlian di kasar. Sudah saatnya mereka selesai. Dia menyerang, dia akan menyerang juga. Bedang mereka bentrok, mereka melakukannya lagi. Dia merasa aneh, bahwa dia bahkan tidak goyah, dan Gray pasti bisa mengikutinya. Dia hanya ingin menguji keterampilannya sedikit, tapi yang terbaik adalah ditarik keluar. Dan dia mempertanyakan perasaan bahwa dia mendapatkan itu ketakutan. Gray membuatnya merasa takut. Dia mengayunkan pedangnya dengan sangat kuat, bahwa itu membuatnya mundur. Dia menganggap itu hanya ayunan liar. Pada saat itu, dia melihat kelemahannya. Dia mengambil kesempatan untuk menyerang, dan memutuskan untuk mengakhiri pertandingan mereka di sana, tapi dia tertangkap basah, dan dibiarkan bingung. Pedang Surya telah dipotong menjadi dua. Akibatnya itu membuat Gray juga terkejut. Itu karena dia merasakan sensasi yang sama saat itu, yang membuatnya berpikir bahwa dia masih memiliki kekuatan, tapi itu datang dengan kekurangan. Dia merasakan sakit yang luar biasa di tubuhnya. Itu membuatnya berlutut. Surya dengan khawatir bertanya kepadanya apa yang salah. Dia menyadari bahwa tubuhnya gagal mengikuti, kekuatan kakinya gemetar. Tapi dia berdiri dan menjawab bahwa dia baik-baik saja, menyadari bahwa dia hampir tidak bisa berdiri. Dia membuat catatan mental, tidak menggunakan kekuatan dengan ceroboh. Dia berpikir untuk memberitahu Surya tentang hal itu. Surya di sisi lain, bingung mengapa dia menatap seperti itu. Dia tidak boleh memberitahunya, karena bahkan, jika dia melakukannya, dia mungkin tidak akan mempercayainya. Dia baru saja memutuskan untuk membuat alasan bahwa dia terbawa jauh di dalam.
Saria tahu bahwa tidak mungkin memotong pedangnya dengan pedang kayu yang kusam, dan dia sadar bahwa dia juga mengetahuinya. Melihat bagaimana dia menatapnya, itu membuatnya bertanya apa yang salah. Saria mengerti itu, dia tidak berencana untuk berbicara tentang apa yang baru saja terjadi. Dia merenungkan, lalu mengemukakan topik tentang apa yang dia inginkan. Rekomendasi untuk akademi? Dia menjawab bahwa dia mendengar bahwa dia bisa memberinya satu. Dia menjawab itu, dia bisa memberinya rekomendasi kepada kerajaan, lembaga pendidikan terbaik, yang merupakan Royal Academy of Swordsmanship, tapi dia tidak akan merekomendasikan dia pergi ke sana, karena dia berpikir bahwa dia tidak cocok untuk tempat itu. Itu membuatnya merasa buruk. Itu mengkonfirmasi rasa tidak amannya, bahwa dia tidak memiliki kekuatan, terutama saat dia hampir tidak bisa melakukan apapun, kecuali momen terakhir itu. Saria memberitahunya bahwa ada tempat lain yang harus dia tuju, dan itu adalah Akademi World Union. Dia menyatakan mata Gray melebar kaget. Apa Saria? Maksudnya adalah dia seharusnya tidak hanya menjadi yang terbaik dari kerajaan, dia termasuk di institusi teratas dunia. Itu mengejutkannya. Dia sangat sadar bahwa itu adalah tempat di mana pedang itu, Santo, dan yang lainnya, berasal. Dia bertanya, jika seseorang seperti dia benar-benar dapat diterima di sana, anehnya dia menjawab bahwa itu tidak mungkin. Dia tahu dia sendiri, tubuhnya jauh dari cukup bugar untuk menggunakan pedang. Dia sadar bahwa, jika itu adalah Royal Academy, dia mungkin bisa memalsukannya dengan keterampilannya, tapi itu tidak akan lewat di dunia Akademi Serikat Dunia. Dia mempertanyakan bagaimana dia memperoleh keterampilan seperti itu. Dengan tubuhnya yang lemah, dia tahu dia benar. Karena dia sangat sadar bahwa setiap orang dari akademi itu adalah monster asli, dan dengan tubuhnya seperti itu, dia bahkan tidak bisa bersaing. Dia terlihat sedih tentang hal itu. Saria melihat ekspresinya dan bertanya, mengapa dia menyerah? Dia menunjukkan bahwa masih ada 9 bulan, sampai ujian masuk. Dia beralasan bahwa hanya 9 bulan. Dia sepakat bahwa itu mungkin tidak cukup waktu, tapi dia ingin dia mempercayainya. Dia bertanya, jika dia siap menderita selama 9 bulan ke depan, dia menjawab bahwa dia tidak ingin menderita, tapi dia memutuskan untuk melakukannya, dia mempercayakannya untuk merawatnya. Selama 9 bulan ke depan, dia menyukai jawaban MC kami. Dengan itu perubahan sikapnya, yang membuat Abu lengah, dengan senyum jahat di wajahnya, dia mengatakan kepadanya, bahwa itu akan menjadi awal dari neraka. Hari berlalu saat dia menjalani pelatihan yang ketat dengannya. Dia berlatih tanpa henti, Gray makan makanan lezat dan dipertanyakan. Dia berdebat dengannya, dan terus-menerus mengasah pedangnya. MC kami bertekad untuk masuk ke ujian masuk tepat waktu. 8 bulan kemudian perubahan terlihat. Saria bisa melihat bahwa dia telah tumbuh berotot, dan dengan itu, dia tidak punya apa-apa untuk mengajarinya. Dia mendorongnya untuk pergi ke sana dengan percaya diri. Dia bingung, karena masih ada sebulan sampai ujian. Dia menjelaskan bahwa mengikuti ujian, di tempat yang tidak biasa dia lakukan, tidak akan mudah. Itulah mengapa yang terbaik adalah, dia sampai di sana lebih awal. Dia memberinya uang untuk perjalanan itu, dan untuk makanan bernilai sebulan, dia ragu-ragu untuk mengambilnya juga. Dia berpikir bahwa pergi sebulan lebih awal, sudah cukup cepat. Dia mengambilnya seolah-olah dia mengejarnya dari desa. Dia menjawab bahwa dia hanya terlalu memikirkannya. Dia mengemukakan topik tentang sarang raksasa, ditemukan di dekat daerah tersebut. Itu mengejutkannya. Dia menambahkan itu, hampir tidak ada penjaga di desa. Dia mencoba bermain keren, dan mengatakan kepadanya bahwa itu tidak ada hubungannya dengan mereka. Dia meyakinkannya, bantuan itu akan datang dari ibu kota kerajaan, jadi mereka tidak perlu khawatir. Dia mendesaknya untuk pergi ke ujian tanpa kekhawatiran. Dia bisa mengatakan bahwa dia berbohong. Dia tahu bahwa tidak ada bantuan yang akan datang ke desa, dan tepat sebelum desa hancur, tuannya akan kehilangan nyawanya. Dalam kehidupan masa lalunya ada berita bahwa dia terbunuh saat dia pergi untuk membunuh Ogre sendirian, tapi dia hanya menjawab bahwa dia mengerti apa yang dia inginkan. Dia berterima kasih padanya dan memberitahunya bahwa dia akan pergi. Dia memimpin senyum dan berharap dia baik dalam ujian. Malamnya kerangka itu ditampilkan di pohon. Dengan tongkat menusuk melalui mulut mereka, Saria muncul di hutan. Dari laporan pramuka, dia mengikuti jalan setapak di hutan, dan menemukan jejak darah, dan itu mengarah ke sarang yang menakutkan. Tapi dia berhenti ketika sebuah suara memanggilnya, menanyakan kemana dia pergi. Saat dia mendongak, dia melihat abu-abu duduk di cabang pohon. Dia tersenyum padanya dan memanggil tuannya. Dia terkejut melihatnya. Dia bertanya, apa yang dia lakukan di sana? Ketika dia seharusnya sedang dalam perjalanan ke akademi, dia menanyakan hal yang sama padanya. Saat dia berkata sebelumnya, sarang raksasa itu akan diurus oleh tentara dari ibu kota kerajaan. Dia mengatakan kepadanya bahwa tentara tidak bisa datang karena keadaan darurat, jadi dia memutuskan untuk menghadapinya sendiri. Dia meyakinkannya bahwa dia sendiri sudah cukup karena dia sudah menilai kekuatan sarang. Dari laporan pramuka,
Dia berbagi bahwa bosnya adalah raksasa elit dan sarangnya menampung sekitar 40 hingga 50 monster. Dia mengakui bahwa jumlah antek akan sedikit rumit. Memikirkannya, Gray tahu bahwa itu tidak sekuat itu, tapi kekuatan nyata rohani itu terletak pada kecerdasannya dan kepemimpinan. Gray menyadari resiko dikelilingi, dan itu berarti bunuh diri untuk bertarung sendirian. Dan dia yakin akan satu hal, jika dia membiarkan tuannya pergi sendiri, dia tidak akan berhasil hidup, dan desa akan dihancurkan oleh para raksasa. Dia telah melihat masa depan itu dengan matanya sendiri. Dia menyatakan bahwa dia ingin pergi bersamanya. Dia menolak dan bersikeras bahwa dia sendiri sudah cukup. Dia mencoba meyakinkannya dengan mengatakan bahwa dia tidak ingin melewatkan kesempatan dapatkan beberapa pengalaman pertempuran nyata. Lalu dia bertanya, jika dia berpikir bahwa dia akan menghalangi jalannya, itu membuatnya tertawa, karena dia tahu bahwa dia sangat sadar bahwa dia tidak akan menghalangi jalannya, terutama saat dia tidak bisa lagi menang melawannya. Dalam pertempuran tiruan dia beralasan itu, tidak ada yang tahu apa yang mungkin terjadi dalam pertarungan nyata, terutama jika itu sarang monster yang tiba terbentuk dan untuk pekerjaan berbahaya seperti itu, yang terbaik adalah menunggu sampai dia memiliki sedikit lebih banyak pengalaman dalam perkelahian nyata. Dia mengerti bahwa dia tidak mau bergerak, jadi dia sebagai gantinya mengusulkan ide. Dia tertarik. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan bertengkar dengannya, menjatuhkannya dengan dingin, dan berurusan dengan raksasa sendiri. Melihat sikapnya, sepertinya bukan lelucon, Dojo tidak bisa berkata-kata. Dia akhirnya menyerah, tapi menyatakan dia punya satu syarat, bahwa apapun yang terjadi, dia harus kembali hidup-hidup. Dia meyakinkannya, dan juga ingin dia hidup. Di bawah sinar bulan, mereka bersembunyi di balik batu. Sambil memata-matai koloni raksasa, Medan tidak meninggalkan ruang untuk melarikan diri. Itu menunjukkan kepercayaan diri mereka. Membangun sarang di lokasi semacam itu juga berarti Gray dan Saria juga tidak bisa melarikan diri, dan karena mereka berurusan dengan monster yang cerdas, dia memutuskan untuk bermain aman. Dia mulai mengamati koloni dengan hati-hati, dan dia tidak melihat bos dimanapun, jadi dia berasumsi bahwa itu mungkin di dalam tenda. Mereka hanya bisa berharap untuk mengurangi jumlah mereka sebelum bos keluar. Dia menginstruksikan Gray untuk mengambil musuh. Dia bisa melihat di samping, sementara dia merawat sisi lain. Gray setuju, dan mereka didakwa. Satu ogre merasakan sesuatu. Sebelum itu bisa memproses apa itu. Saria sudah berada di wajahnya dan menebas kepalanya. Ogre yang lain menyaksikan kepala gulung di tanah, itu segera berkomunikasi dengan raksasa lainnya, dan dalam waktu singkat, gerombolan datang. Sementara itu di sisi Gray, dia mengurangi musuh satu demi satu, dia bergerak cepat sama dengan Saria. Itu memang pertumpahan darah. Akhirnya keduanya dikelompokkan, banyak mayat raksasa ada di tanah. Dia memujinya, dan bahkan mempertanyakan apakah itu benar-benar pertama kalinya, tapi Gray mengubah topik, dan menyuruhnya tetap tajam. Mereka baru saja memulai. Secara internal, Abu-Abu merasakan ada sesuatu yang salah. Ogres terlalu lemah. Jika mereka benar-benar lemah, dia tahu tuannya bisa menangani mereka sendiri. Itu sebabnya dia pikir, bahaya sebenarnya ada di dalam tenda. Sepasang mata merah menatap keluar dari tenda hitam pekat. Mereka mengunci dia, dan itu membuatnya gelisah. Tanpa ragu-ragu dia mengatakan kepadanya bahwa mereka harus pergi sekarang. Dia bahkan mendesaknya untuk segera berlari. Saria bertanya apa yang salah. Dia tampak panik ketika dia berteriak untuknya pergi. Dia mengangkat ketakutannya dan mereka mulai berlari. Tetapi ketika mereka melakukan sesuatu, melompati mereka, yang mengejutkan mereka, seorang raksasa mendarat di depan mereka, menghalangi jalan. Saria mengejek ketika dia melihat raksasa elit, katanya, itu adalah suatu kehormatan bahwa bos datang kepada mereka secara pribadi. Tapi Gray memberitahunya bahwa itu bukan bosnya. Lalu rawan lain mengeluarkan raungan yang menggelegar. Saria yang sangat keras secara naluriah, menutupi telinganya. Tepat setelah itu segerombolan raksasa muncul, mereka dalam kegilaan. Dia terpana dengan pemandangan itu dan bertanya, apa yang terjadi di balik gerombolan itu berdiri sangat besar. Gray mengatakan, itu adalah sesuatu yang jauh lebih kuat dari elit. Dia menyebutnya seorang jenderal raksasa. Itu adalah bos sarang yang sebenarnya. Dengan raksasa elit menjaga pintu keluar, dan kerumunan raksasa menghalangi bagian depan, mereka terjebak. Ogre General tidak bergerak, tapi kehadirannya saja menakutkan. Suatu kali dia mendengar itu adalah raksasa umum. Saria langsung tahu mereka tidak bisa memenangkan ini sendirian. Dia melirik elit-elit. Kemudian, menyarankan mereka mengeluarkan yang di depan mereka, dan cobalah untuk melarikan diri. Dia meluncurkan serangan, tetapi itu membelokkan pemogokannya. Dia fokus dan menebas lagi. Dia berhasil meninggalkan goresan di bahunya, tapi yang mengejutkannya, luka mulai menyembuhkan. Gray memberitahunya bahwa itu tidak berguna. Raungan jenderal, meningkatkan kekuatan dan penyembuhan rawan, itu sebabnya mereka merasa sangat kuat. Dan sekarang, dia berjuang untuk menjatuhkan salah satu dari mereka. Gray terus berjuang, dia mempercayainya untuk menutupi punggungnya.
Dia bilang dia tidak harus menang, dia hanya membutuhkannya untuk membelikannya waktu. Dia khawatir dan bertanya apa yang dia rencanakan. Dia mengatakan hanya ada satu opsi yang tersisa untuk menjatuhkan bajingan umum raksasa itu, dan dia bersungguh-sungguh. Ogre dengan kapak mengetuk pedang abu-abu. MC kami jengkel setiap kali mereka mencoba mengapitnya. Ogre mencoba membuatnya menjatuhkan pedangnya, kemudian mengangkat kapak untuk menyerang. Saat ini Gray fokus untuk mengeluarkan setiap musuh di depannya, tetapi raksasa itu dengan mudah mematahkan pedangnya. Dia menyadari itu tidak bisa menangani kekuatan Ogre yang didorong. Ogre mengayunkannya lagi, dan dia melompat tepat waktu. Dia senang dia punya cadangan, tapi dia tahu itu juga tidak akan bertahan lama. Saria menyadari situasinya, dan melemparkan pedang ekstra padanya. Dia berterima kasih padanya, sekarang dia memiliki 2 pedang. Tapi dia tahu, itu masih belum cukup untuk menghapus semuanya. Jadi dia hanya fokus pada Ogre General, dan gerombolan di antara mereka. Dia mengeluarkan pedang kedua, dengan satu gerakan cepat. Dia memotong raksasa di jalannya. Salah satu dari mereka menggaruk pipinya saat diserang. Dia memblokir pukulan itu. Saat Ogre mencoba mendorongnya kembali dengan kapaknya, dia mengklik lidahnya, kemudian ditekan lebih keras dengan pedangnya. Lebih banyak raksasa datang untuknya. Senjata Jenderal Ogre mulai bersinar. Kemudian datang roar, yang memekakkan telinga. Gray tersentak, dia melihat raksasa semakin kuat. Mereka menuduhnya lagi. Dia menyadari bahwa Jenderal Ogre telah menemukan rencananya. Itu meraung lagi. Gray sekarang mengerti itu tidak dapat disangkal pintar. Pedangnya bentrok dengan kapak raksasa. Dia didorong kembali, tetapi dia memaksa dirinya untuk bergerak. Dia bergegas ke depan memotong sebanyak yang dia bisa. Dia tahu dia tidak punya waktu untuk berurusan dengan mereka semua. Tanpa diduga seorang raksasa menanganinya. Itu menahannya dengan kuat. Sementara yang lain mengangkat kapaknya. Gray menebas raksasa yang melekat di lehernya. Dia menyadari bahwa mereka mencoba untuk memakai pedangnya dengan melemparkan diri ke arahnya. Saat berurusan dengan itu, bayangan menjulang di atasnya. Itu karena seorang rawan lompatan dan siap meninju dia. Dia memblokir tinjunya menggunakan pedangnya, tapi itu sangat kuat bahwa itu meledakannya. Gray batuk, darah tubuhnya gemetar. Dia terengah-engah, dan pedangnya hancur. Dia sekarang turun ke pedang terakhirnya. Dia tidak percaya bahwa dia harus melakukan gerombolan Ogres dan Jenderal hanya dengan satu pedang. Dan karena pengalamannya sebelumnya, dia mengalami kemunduran. Dia bisa tahu tidak mungkin dia bisa menang. Dia kemudian berpikir, karena itulah kasusnya. Dia menyuruh tuannya untuk berlari, sementara raksasa fokus padanya. Dia terhibur, tetapi dia tidak bisa melakukan itu. Saria menjawab, sambil membela serangan. Dia menanyainya jika dia berencana mati tanpa hasil. Dia meyakinkannya bahwa dia akan mengejarnya, tapi dia mengatakan kepadanya bahwa itu tidak, bahwa dia memiliki ekspresi suram di wajahnya. Sampai dia melihat penampilan yang pasrah. Saat dia mengakui bahwa dia tidak bisa berlari lagi, kakinya dipotong dan berdarah berat. Gray menjadi pucat saat dia melihatnya. Sekarang dia kehabisan pilihan. Dalam benaknya, dia telah kembali ke masa lalu, dengan satu tujuan. Untuk mengalahkan likuidator, dia mengayunkan pedangnya, semuanya. Sambil berpikir hidupnya mungkin berakhir di sana, pedang terakhirnya hancur, tetapi dia menolak untuk menyerah. Dia mencoba mengingat bagaimana kekuatan itu terasa saat itu. Dia berpikir untuk memanfaatkannya lagi, dengan satu tujuan akhir untuk mengalahkan musuhnya. Sementara Ogres menyiapkan diri untuk menyerangnya, dia memaksakan dirinya untuk mengingat. Dia mencoba mengingat perasaan yang dia miliki saat itu. Abu menutup matanya dan menutupnya erat-erat. Dan saat bagian terakhir dari pedangnya terbang, tepat di depannya, dia membuka matanya, dan mereka bersinar merah. Dia akhirnya merasakannya. Dia mengayunkan pedang bayangan hitamnya, memberikan serangan fatal ke beberapa raksasa. Kabut menutupi sebagian wajahnya dan bilahnya. Saria bingung. Abu-abu memakai tampilan yang suram. Tapi saat dia menatapnya, dia tersenyum dan mengatakan kepadanya bahwa itu baik-baik saja. Dengan satu ayunan, dia memutuskan beberapa kepala. Pedang Jenderal Ogre mulai bersinar lagi. Tapi dalam sepersekian detik itu, ditebang. Saria memperhatikannya, tetapi saat dia terganggu, Ogre mencoba menyelinap ke arahnya. Dia menyadari bahwa serangan itu terasa lemah. Dia berkomentar bahwa mereka biasa memberinya waktu yang sulit, tapi sekarang dia bisa mengirisnya dengan mudah. Dia mengatakan, itu tanpa dorongan Jenderal, mereka bukan apa-apa yang sudah jauh ke dalam malam. Ketika mereka akhirnya mengalahkan Ogres, Gray meminta maaf, karena telah melanggar pedangnya. Dia tidak keberatan terutama karena dia menyelamatkan hidupnya. Dia menyerahkannya kembali kepadanya. Dia akan bertanya kepadanya tentang kekuatan aneh dia menggunakan. Ketika Abu tiba-tiba runtuh, dia jatuh telungkup ke tanah. Saria panik dan memanggil namanya. Kesadaran Gray melayang ke dunia yang gelap. Dia bertanya pada dirinya sendiri di mana dia berada. Semuanya hitam pekat, kecuali satu pintu di depannya. Dia melihat sekeliling bingung. Api hitam kemudian terbakar melalui rantai di pintu. Dia mengenalinya.
Itu adalah kekuatan yang sama yang telah dia ketuk. Dia bertanya-tanya, jika membuka pintu itu akan memberinya kekuatan itu lagi. Pikiran itu membuatnya gelisah, masih dia melangkah ke arahnya. Tapi tiba-tiba, dia merasakan kehadiran yang menakutkan di belakangnya. Itu membuatnya membeku dan mundur. Napasnya tumbuh dengan cepat dan goyah. Jauh di lubuk hati dia hanya tahu jika dia membuka pintu itu, dalam keadaannya saat ini dia pasti akan mati. Lalu entah dari mana, sebuah suara mengatakan dia membuat pilihan yang tepat. Dan begitu saja dia tersentak bangun. Dia terengah-engah karena basah kuyup. Saria terkejut, dia akhirnya bangun. Dia bertanya di mana dia berada. Saria memberitahunya bahwa dia berada di rumah sakit desa, dan menambahkan bahwa dia tidak sadar selama 5 hari. Dia kemudian mengakui bahwa dia takut, dia mungkin tidak akan pernah bangun. Ketika dia menyadari bahwa dia sudah keluar selama 5 hari, dia tahu dia telah mendorong tubuhnya terlalu jauh. Saria mengatakan itu, mendorong dirinya tidak cukup menggambarkan apa yang dia lakukan, tapi mengesampingkannya, dia memeriksa apakah dia bisa pindah. Gray mencoba pindah, tapi dia dengan cepat menyadari bahwa dia tidak bisa memanggil kekuatan apapun. Di lengan kanannya dia bisa memindahkannya dengan usaha, tapi itu membuatnya khawatir. Bagaimana jika dia tidak bisa memegang pedang lagi? Lebih buruk lagi ada memar aneh di atasnya. Sepertinya seseorang telah berceceran tinta hitam di lengannya. Saria berharap dia tidak akan bisa memindahkannya dengan baik. Gray bertanya-tanya, apakah dia bahkan bisa melihat tanda hitam? Dia kemudian memberitahunya, dia tidak bisa menaruh kekuatan apapun di lengan dominannya. Seperti yang dia pikirkan, itu tidak akan sembuh dengan benar dalam waktu dekat. Semua tulang di lengan kanannya hancur. Dia terkejut, itu bahkan tidak menyakitkan. Dia menjelaskan bahwa mereka menggunakan ramuan ajaib untuk mengobatinya. Yang mengejutkannya, ramuan ajaib itu mahal. Dia mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir. Kepala desa adalah orang yang memberikannya kepada mereka. Gray tidak mengerti mengapa kepala akan memberikan sesuatu yang berharga bagi seseorang. Seperti dia bertanya apa yang dia bicarakan, kemudian mengingatkannya bahwa dia adalah pahlawan desa. Gray tidak tahu apa-apa. Seseorang masuk ke kamar, itu adalah kepala desa. Gray segera berterima kasih padanya atas ramuannya. Tetapi kepala mengatakan mereka harus menjadi orang yang berterima kasih padanya. Dengan emosi yang kuat, kepala mengatakan bahwa Gray telah bertarung dengan seorang jenderal raksasa, monster yang bahkan mengumpulkan pasukan dari kota-kota terdekat, tidak bisa menggaruk, dan monster semacam itu datang untuk desa mereka. Dia menggenggam tangan Gray dengan erat, dan berkata, jika Gray tidak membunuhnya, desa itu akan dimusnahkan. Kepala menjelaskan itu tanpa dia dan Saria, tidak akan ada ramuan, tidak ada rumah sakit, tidak ada yang selamat, tidak ada dari mereka yang akan berbicara di sana. Gray menjawab bahwa dia melebih-lebihkan, tapi kepala desa bersikeras, dia tahu dia tidak. Gray memikirkan hal itu di beberapa titik. Dia setuju dengan kepala desa, karena sebelum dia mundur, desa itu seharusnya dihancurkan oleh serangan ogre. Kepala desa memberitahunya itu. Jika dia masih tidak mengerti betapa pentingnya tindakannya, dia dengan senang hati menjelaskan semuanya secara rinci. Dia juga mendengar abu-abu itu berencana untuk mengambil akademi ujian masuk dan bertanya, apakah itu benar? Satu-satunya tanggapan Gray adalah, oh, pikiran melaju di benaknya. Dia membunuh raksasa seminggu sebelum ujian, dan tidak sadar selama 5 hari. Meninggalkannya hanya dengan 2 hari tersisa. Dia menjadi pucat ketika dia ingat perjalanan ke akademi. Itu adalah 3 hari berjalan menunggang kuda. Itu akan memakan waktu 1 hari. Tapi dia tidak punya uang untuk itu. Dia segera bertanya kepada kepala, jika dia bisa meminjam kuda. Ketua mengharapkan itu. Jadi, dia sudah menyiapkan kuda terbaik di desa untuknya. Dengan kuda itu, dia akan membuatnya dalam waktu singkat. Saria bercanda bahwa jika dia tidak bangun hari itu, mereka akan melakukannya, membawanya ke sana saat dia masih tertidur. Dia kemudian membuka pintu. Sinar matahari membuatnya menyipit. Dia melihat kuda itu menunggu dan kerumunan besar di sekitarnya, memegang spanduk, berterima kasih padanya, dan berharap dia beruntung dalam ujian. Semua orang memakai senyum cerah saat mereka menunjukkan terima kasih mereka. Banyak orang datang untuk berterima kasih kepadanya secara pribadi. Seorang pria melangkah maju dan memberinya kantong. Dia bertanya apa kata pria itu. Itu adalah sesuatu yang diajukan seluruh desa. Mereka mendengar, mendaftar ke Akademi World Union mahal. Abu-abu sangat tersentuh oleh gerakan itu. Dia tersenyum dan berterima kasih kepada mereka, lalu berkata, akan sulit untuk kembali jika dia gagal dalam ujian. Saria mengatakan kepadanya untuk tidak khawatir, bagaimanapun, dia satu-satunya yang melamar ke Akademi World Union. Siapa yang mengalahkan seorang jenderal raksasa? Tapi Gray masih khawatir tentang lengan kanannya. Dia mengingatkannya, lengan kirinya masih bekerja dengan baik. Dia mengangguk mengatakan itu lebih dari cukup. Dan dia juga tidak perlu menggunakan kekuatan itu. Dia berpendapat bahwa ujian mungkin tidak semudah itu, melewatkannya hanya dengan 1 lengan tidak terdengar sederhana. Saria meyakinkannya, dia bilang,
dia pasti akan menonjol dan para penguji akan mengenali kekuatannya. Dia percaya diri dengan keyakinan penuh. Dia mengatakan kepadanya bahwa dia akan lewat. Dia berterima kasih padanya dan mengatakan itu. Dengan dia mengatakannya seperti itu, dia tidak punya pilihan selain lulus. Dalam kehidupan masa lalunya, desa telah dihancurkan, tapi sekarang masih berdiri. Gray menyadari bahwa dunia tidak sama lagi, dan itu berarti masa depan bisa berubah. Semua itu berkat kekuatannya. Dan sekarang dia akan pergi akhirnya. Dia berhasil tepat waktu. Dia bahkan berterima kasih kepada kudanya, karena telah membawanya ke sana. Dia menatap lurus ke depan, dan melihat sebuah kota yang dikelilingi oleh sebuah danau. Dia akhirnya tiba di Akademi World Union. Di arena tuan rumah mengumumkan bahwa mereka akan mulai membagikan tiket ujian, sampai proses selesai. Semua peserta ujian tetap berada di dalam arena tengah. Ada banyak orang, tetapi hanya 20 yang akan melewati seseorang, yang disebutkan bahwa jumlah kandidat yang berhasil berubah setiap tahun. Terkadang 50 membuatnya di lain waktu. Tuan rumah kemudian memanggil Profesor Ariel ke depan. Dia masuk dan mulai mendistribusikan tiket ujian. Segera, dia menginstruksikan peserta ujian untuk mengambil kertas. Itu akan muncul di hadapan mereka. Dia kemudian menjentikan jari-jarinya. Cahaya emas memenuhi arena. Sebuah makalah muncul di depan setiap ujian. Gray adalah ujian nomor 513. Di bawah kursus pagar, dia memperhatikan semua orang memiliki milik mereka juga. Dia menjelaskan, mereka hanya akan melihat nomor mereka dan meyakinkan mereka bahwa inilah yang dilakukan setiap tahun. Dia menyeringai kecil. Kemudian memberitahu mereka bahwa Akademi Serikat Dunia tidak menilai berdasarkan usia, kebangsaan atau status gender. Itu bahkan termasuk nama mereka. Tidak ada yang penting bagi Akademi. Dia hanya menambahkan mereka yang lulus ujian dan mendapatkan hak untuk menyeberangi jembatan, akan diminta nama mereka, dan bahkan kemudian mereka bisa memberikan yang palsu jika mereka mau. Gray bingung. Meskipun dia meninggalkan pedangnya di penginapan, makalahnya masih mengatakan dia berada di kursus pagar. Itu membuatnya penasaran tentang sistem seperti apa yang mereka gunakan. Kemudian Profesor Ariel menjelaskan, mereka menugaskan kursus berdasarkan penampilan. Dia mengatakan jika dia salah kursus, mereka harus mengangkat tangan mereka. Para peserta ujian terpana. Mereka tidak percaya dia menyortirnya hanya dengan melihat, apalagi dengan begitu banyak orang di sana. Beberapa dari mereka menduga dia sudah mencari mereka. Orang lain berpikir, mungkin dia menggunakan semacam sihir membaca pikiran. Tapi setelah beberapa saat tidak ada yang mengangkat tangan mereka, jadi dia menyimpulkan bahwa tidak ada yang disalahpahami. Selanjutnya dia mengumumkan jadwal ujian mereka. Dia mengatakan kepada semua orang untuk memeriksa tiket mereka. Kertas Gray mengatakan dia dijadwalkan pada hari pertama. Pada pukul 11.00 dia tidak menyukainya. Dia berharap lebih banyak waktu untuk membiarkan lengannya pulih. Profesor Ariel mengingatkan mereka, itu adalah ujian praktis satu bidikan. Jika mereka terlambat, mereka akan didiskualifikasi. Tidak ada pengecualian, tidak ada penjadwalan ulang. Gray memegang lengannya, berpikir dia masih tidak bisa menggunakan banyak kekuatan. Dia diam-diam berdoa. Itu akan menjadi sedikit lebih baik besok. Keesokan harinya tiba dia dalam keadaan darurat, karena itu tidak sembuh sama sekali. Dia tidak punya pilihan, tapi untuk mengikuti ujian dengan lengannya masih seperti itu. Dia dipanggil ke pintu masuk arena. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengingatkan dirinya untuk tidak pesimis tentang hal itu. Dia mengevaluasi bahwa lengan kirinya masih berfungsi, dan dia bisa memindahkan haknya sampai batas tertentu. Dia menggunakan waktu yang dia tinggalkan untuk menonton gerakan pemeriksa. Dan untuk menemukan pembukaan, pemeriksa memberitahu pemeriksa untuk bergerak dulu. Eksamini yang dibebankan di penguji, ayunannya berat, tapi pemeriksa hanya langkah sisi untuk menghindarinya. Pemeriksa berteriak bahwa dia belum selesai. Dia mencengkeram pedangnya dengan kedua tangannya dan mengayunkannya. Pemeriksa memblokirnya, hanya menggunakan satu tangan. Melihat itu terjadi, semangat pemeriksa hancur. Profesor itu kemudian menuduhnya dan meledakkannya hanya dengan satu ayunan. Pria itu jatuh di punggungnya, dan pemeriksa menyimpulkan ujiannya. Dia diperintahkan untuk mengambil senjatanya dan keluar dari venue. Melihat senyum kecil terbentuk di wajah abu-abu, dia sudah tahu itu dia benar-benar selesai. Tidak mungkin dia bisa menang. Tidak lama setelah pemeriksa memanggil nomornya, saat dia berjalan ke arahnya, dia tidak percaya dia harus melawan seseorang yang telah menjatuhkan seorang pria 2 kali ukurannya, hanya menggunakan satu lengan. Gray diperintahkan untuk membuat langkah pertama. Dia merasa tidak punya kesempatan, tapi dia memutuskan untuk melakukan apapun yang dia bisa. Dia menuduh ke depan. Dia ingat apa yang dikatakan Saria kepadanya, bahwa pedang tidak diayunkan hanya dengan lengan, tapi dia perlu menyalurkan kekuatannya, dihasilkan oleh seluruh tubuhnya, melalui lengannya. Bahkan jika lengan kanannya tidak berdaya, pikirnya, mengendarai kekuatan melalui otot-ototnya yang lain. Dia mengayunkan pedangnya dan pemeriksa merunduk untuk menghindarinya. Gray merasa gugup, karena dia tidak bisa bertarung seperti biasanya. Dia berpikir begitu, jika mengayunkan pedang tanpa kekuatan lengan semudah itu, tidak ada yang mau repot.
repot berlatih tubuh mereka di tempat pertama. Pemeriksa melakukan serangan balik. Saat itulah Gray bingung. Karena pedang instruktur agak lambat. Dia bisa memblokirnya. Dia bisa mengatakan bahwa pemeriksa memiliki kekuatan gila, tapi kecepatan dan tekniknya bahkan tidak mendekati tuannya. Dia percaya itu. Jika dia mengandalkan pedang yang dia pelajari darinya, dia mungkin bisa menebus perbedaan lengan, kekuatan mata abu-abu berubah tajam, dan dia berpikir jika itu masalahnya, dia bergerak sesuai dan menjadi yakin bahwa pemeriksa lambat dan tidak sekuat yang dia pikirkan. Dia mengingat kata tuannya bahwa dia pasti lulus. Pedang mereka bentrok, dan dia bisa mengalahkan penguji. Saat itulah dia mulai percaya bahwa dia bisa melakukannya. Pertarungan pedang mereka berlanjut. Meskipun Gray telah melihat pedang pemeriksa, dia menuduhnya, dan profesor menghindari, yang membuat Gray memikirkannya, perbedaan kekuatannya terlalu besar, bahwa dia tidak bisa mematahkan bentuknya. Itu membuatnya sadar bahwa tidak mudah untuk menang hanya dengan satu tangan. Lagi pula dengan yang dikatakan, karena mereka terus berdebat, gerakan pemeriksa menjadi lebih kasar. Sementara Gray memiliki langkah berisiko dalam pikiran, dia menemukan waktu yang tepat, dan memberi umpan padanya, untuk datang kepadanya. Pemeriksa menyerang, dan itulah yang diinginkannya baginya untuk membuat ayunan terbuka lebar. Dia menggeser berat badannya ke kaki kanannya. Mengetahui itu akan meninggalkan celah. Dia juga tahu sebagian besar lawan akan menjadi yang besar. Ayunan yang jelas. Gray yang tak terduga, sudah berada di belakang pemeriksa. Penguji tertangkap basah. MC kami tahu itu, tidak peduli seberapa besar perbedaan kekuatannya. Jika dia bisa ketinggalan, maka dia bisa mengalahkannya, tetapi mereka tiba-tiba diperintahkan untuk berhenti. Ujung pedangnya hanya 1 inci dari punggung pemeriksa. Gray bertanya-tanya, apakah pertandingan itu benar-benar berakhir? Dia pikir ini agak lebih awal untuk berhenti di situ. Penguji lainnya mengumumkan itu, batas waktu untuknya telah tercapai. Matanya melebar, karena hasilnya diumumkan, itu imbang. Gray yakin dia tidak akan berhasil. Cengkeramannya pada pedang melonggarkan, seolah-olah tubuhnya menyerah. Dia meninggalkan arena, merasa sedih karena dia telah memberikan segalanya untuk dilewati. Dia juga tahu bahwa jika dia tidak bisa menang melawan pemeriksa, segalanya akan sulit baginya. Dia mengharapkan lengannya untuk sembuh tahun depan, jadi dia akan mengikuti ujian lagi. Sebelum dia pergi, dia meliriknya untuk terakhir kalinya, dan menyatakan, terima kasih. 1 minggu kemudian, di ruang pertemuan Akademi World Union 53, Kepala Akademi bertanya kepada para profesor, pikiran mereka tentang kandidat sekarang. Mereka telah menyelesaikan semua ujian mereka. Salah satunya menyatakan bahwa dia kelelahan. Seorang profesor yang lebih tua menyatakan itu. Metode semua orang mengamati bersama agak tidak efisien, dan menyarankan untuk membagi beban kerja tahun depan. Profesor lain bertahan bahwa mereka tidak mampu mengabaikan bakat hanya demi membuat segalanya lebih mudah untuk diri mereka sendiri. Kepala menghela nafas, dan menunjukkan itu. Dia meminta untuk mendengar pemikiran mereka tentang peserta ujian, dan bukan pada sistem. Dia mulai dengan peserta ujian dari kursus pedang. Dia bertanya siapa yang lewat, mereka menonton layar, dan salah satu profesor menyatakan itu seperti biasa. Mereka yang mengalahkan penguji lewat, dan sisanya akan didasarkan pada kualitas yang mereka tunjukkan, dan bagaimana mereka bertahan selama batas waktu 15 menit. Dia bertanya pada instruktur kursus pedang lainnya. Apa yang mereka pikir? Seorang profesor menjawabnya, selain mereka yang mengalahkan pemeriksa, calon nomor 5217-753 menonjol. Orang lain menyarankan agar mereka menyimpannya, karena bahkan jika orang lain bergabung, mereka tidak akan bisa mengikuti kelas. Profesor setuju, dan bertanya apakah ada yang berpikir sebaliknya. Pertemuan berlangsung akhirnya. Kepala menyimpulkan bahwa mereka telah mengkonfirmasi kandidat yang berhasil untuk kursus pedang. Tapi kemudian seseorang bertanya tentang kandidat nomor 513. Kepala melirik speaker. Itu adalah Profesor Ariel. Dia bertanya kepada mereka apa pendapat mereka tentang kandidat 513. Mereka semua menonton layar. Seorang profesor menelepon 513 seorang pria kecil. Ketika mereka menontonnya sepertinya dia akan menang, tetapi jika dia mengandalkan pengaturan perangkap hanya untuk mengalahkan pemeriksa, segalanya akan sulit baginya. Mereka mengamati bahwa teknik itu bagus, tapi kekuatannya kurang, dan rasanya dia ketinggalan zaman sejak awal. Profesor berambut coklat dengan kumis menyatakan bahwa dia tidak baik. Mereka semua setuju. Profesor Ariel tidak bisa berkata-kata. Dia tidak percaya bahwa begitu banyak yang menonton, namun tidak satu pun dari mereka yang memperhatikan. Dia berpikir bahwa jika semua orang buta, kemudian membuat semua orang mengamati bersama, adalah sia-sia. Hari berikutnya, Gray memegang tiket ujiannya. Hasil untuk kursus pedang, akhirnya akan diumumkan. Hanya 6 orang yang melewati, semua orang menunggu dengan gugup.
Yang pertama dipanggil adalah kandidat nomor 5. Sebagai nomor mereka dipanggil, tiket ujian mereka terbakar, kemudian datang kandidat 217, berikutnya adalah angka 432, dan 615, lalu 753, dan 925, itu saja. Gray tampak hancur ketika nomornya tidak dipanggil. Kandidat yang berhasil disuruh menyeberang jembatan dan selesaikan pendaftaran pada akhir hari. Gray sedih. Sementara orang lain di sekitarnya bersorak untuk orang yang lewat. Dia mengenakan pandangan yang patah hati setelah gagal. Kemudian, datang pengumuman lain, penerimaan khusus mata ilahi. Hanya beberapa detik kemudian, nomor Gray dipanggil, dan tiket ujiannya terbakar dengan api biru. Semua orang di sekitarnya terkejut. Gray berdiri beku benar-benar bingung. Orang-orang di kerumunan mulai mencibir. Ini adalah pendengaran pertama, Gray, tentang penerimaan khusus ini. Beberapa mengatakan, Akademi pasti telah ditipu. Mereka mengklaim, Akademi World Union telah tenggelam ke posisi terendah baru. Gray mendengar mereka. Dia bingung karena dia tidak memiliki koneksi. Dia bertanya-tanya, apakah tuannya melakukan sesuatu, tapi dia belum mendengar apapun. Seorang lelaki tua memarahi kerumunan karena berbicara seperti itu tentang penerimaan mata ilahi. Dia mengatakan itu adalah kategori yang bergengsi, yang menghasilkan pahlawan selama berabad-abad. Kerumunan tidak membelinya. Mereka mengatakan itu hanya dihormati sejak lama. Mereka menunjukkan pemilihan mata ilahi baru-baru ini, Amy White, Bella Albright, Lick Mahler dan Jacob Bloomfield, dan menyebutnya kegagalan. Bahkan kandidat saat ini telah mendengar ceritanya, tapi Gray tahu lebih baik. Ketiganya adalah bagian dari kekuatan utama yang bertempur terhadap likuidator. Sekarang namanya berdiri di samping nama mereka. Pengumuman dibuat di akademi bahwa upacara masuk akan dimulai dalam 30 menit. Setelah siswa selesai berubah, mereka diminta untuk berkumpul di alun-alun, di depan kantor utama. Seragam mereka memiliki jalan hitam, dengan simbol akademi terukir di atasnya. MC kami tampak gagah. Beberapa siswa tiba lebih awal di plaza, tapi mereka tidak yakin, apakah itu tempat yang tepat, karena belum ada yang diatur. Seorang pria datang berlari ke arah mereka, dan meminta maaf atas keterlambatannya, mengatakan ada campuran. Dia meminta para siswa untuk mundur sedikit, jadi dia bisa menempatkan tangga di tempat itu. Para siswa pindah, dan bertanya, apakah di mana mereka berdiri baik-baik saja. Pria itu mengatakan itu sempurna. Lalu dia berlutut. Para siswa bingung. Dia menyentuh tanah dan lingkaran sihir besar muncul. Tanah mulai bergeser. Para siswa dijatuhkan. Mereka terkejut melihat kenaikan struktur penuh, tepat di depan mereka. Pria itu meminta maaf lagi atas keterlambatannya, dan memberitahu mereka bahwa mereka bisa duduk dimanapun mereka suka. Para siswa jelas kagum. Mereka menyadari itu adalah sihir teleportasi, tapi tidak percaya. Sesuatu yang besar bisa diteleportasi. Abu-abu duduk berpikir, sekolah itu mungkin ingin upacara diadakan di tempat di mana bangunan itu bisa terlihat padanya. Rasanya seperti penggunaan sihir teleportasi yang luar biasa. Dia benar-benar terlihat bersemangat setelah menyadari betapa kuatnya dunia. Akademi Union. Para siswa memperhatikan ada terlalu banyak kursi, hanya 30 siswa yang diterima, jadi sepertinya tidak perlu memiliki sebanyak itu. Gadis yang dia ajak bicara terkejut, dia tidak tahu mengapa dia meminta maaf. Menjelaskannya, selain dari pelatihan pedang, dia belum banyak belajar. Gadis itu menawarkan untuk menjelaskan. Dia mengatakan itu seperti namanya, akademi mengumpulkan siswa top dari seluruh dunia. Kemudian, dia menunjuk sesuatu di langit. Gadis lain terkejut untuk melihat pesawat dan naga terbang di atas. Dia bertanya, apa itu? Gray terkejut melihat airship magic. Ratu Strato dia pernah naik. Saat dia bergabung dengan skuad penaklukan likuidator, itu dikatakan sebagai salah satu yang terbesar pesawat di dunia. Dia tidak percaya mereka menggunakannya hanya untuk upacara masuk. Akademi World Union pasti melebihi semua harapan Gray. Airship mendarat dan para siswa turun. Sekarang semua orang hadir. Upacara masuk bisa dimulai. Akhirnya pidato kepala sekolah telah berakhir. Gray tampak bosan di benaknya. Upacara masuk tidak berbeda dari yang normal. Bagian selanjutnya dari program ini adalah salam dari siswa teratas. Dari setiap kursus, Leonhard, mahasiswa top kursus swordsmanship, dipanggil di depan saat dia bangun dari kursinya dan berjalan di atas panggung. Para siswa bergosip tentang dia. Mereka mendengar bahwa dia mengalahkan penguji dalam sekejap. Selama ujian masuk, beberapa bahkan mengatakan itu, dia sebagus profesor manapun ketika datang ke pedang. Siswa ini adalah Leonhard Appius. Gray mengawasinya, sebelum dia mencapai mic. Dia mengkonfirmasi dengan kepala, jika dia diizinkan berbicara dengan bebas. Mereka menjawab ya. Dan dia berterima kasih kepada mereka. Kemudian dia menyatakan bahwa dia memiliki satu keluhan, yang dia suka buat ke akademi.
Sebelum dia melanjutkan, bahwa dia menyambut sesama muridnya, dan semua yang dirawat di akademi, melalui cara yang tepat dia menyatakan itu, suatu kehormatan untuk diterima di akademi, dengan sisanya, dia mengatakan kepada mereka bahwa mereka harus lulus sebagai individu, mampu memberikan kontribusi yang berarti ke dunia. Jadi dia mendorong mereka untuk bekerja sama. Dia menambahkan, bahwa dia menantikan hari-hari ketika mereka bisa bertujuan tinggi bersama. Sebagai siswa dari Akademi World Union, yang bergengsi, tapi dia menyatakan bahwa ada di antara mereka yang tidak pantas berada di sana. Dia bertanya kepada Profesor Ariel, apakah dia benar? Itu menangkapnya lengah. Dia menyatakan itu. Semua siswa di sana lulus ujian ketat. Dan meskipun mereka mungkin tidak sekuat dia tidak berpikir bahwa itu adalah ide yang bijak untuk mengecualikan mereka. Lalu dia bertanya kepadanya, mengapa dia menanyakan itu padanya? Leonhard memelototinya sambil mengatakan itu. Dia tidak berbicara tentang mereka yang telah diterima dengan lulus ujian dengan benar. Dia menyatakan bahwa yang dia maksud adalah para siswa. Dia kembali ke mata ilahi. Penerimaan khusus. Kemudian dia berani siswa yang secara khusus diterima untuk menunjukkan dirinya dan memerintahkannya, mengembalikan seragamnya dan tinggalkan akademi. Ketegangan memenuhi udara. Gray tidak mengerti mengapa dia begitu bermusuhan, lalu dia ingat, Leonhard itu duduk tepat di sebelahnya. Dia merasa lega, karena dia tidak tahu wajahnya. Dia berpikir bahwa dia tidak akan terjebak di dalamnya. Jika dia tidak melangkah maju, Profesor Ariel mengakui bahwa para siswa, untuk tahun itu cukup hidup. Leonhard merasa tidak ada yang menganggapnya serius. Dia memanggilnya dan menyuruhnya berhenti membiarkan siswa masuk. Melalui pintu belakang dia tidak banyak bicara pada awalnya. Kemudian, dalam sekejap mata, dia membungkuk dan berbisik di telinganya, meminta, jika dia benar-benar berpikir dia lebih kuat dari anak itu, langkahnya tidak terduga bahwa itu mengejutkan seluruh arena. Leonhard tertangkap basah. Dia mengertakkan giginya. Dia berkata ya. Kemudian ditanya apakah dia berusaha membuktikannya salah. Profesor Ariel menyukai kepercayaan dirinya dan menyarankan taruhan yang menarik minatnya. Dia bertaruh baik pekerjaannya dan pengakuan anak itu. Gray bingung dengan segala sesuatu yang terjadi. Leonhard beralih ke Profesor Ariel dan bertanya apakah dia berusaha membuatnya bertarung. Anak penerimaan khusus? Profesor Ariel dengan tenang menjawab bahwa dia tidak akan pernah melakukan sesuatu yang begitu membosankan. Dia menambahkan bahwa jika Gray keluar, Leonhard akan mati. Sebagai guru yang bertanggung jawab, katanya, dia tidak akan pernah membahayakan nyawa mereka. Vena Leonhard muncul dalam kemarahan. Dia merasa terhina, tetapi dia hanya berkata, dia sebaliknya menyatakan fakta. Dia menyarankan opsi yang lebih aman, taruhan yang melibatkan monster. Katanya, Leonhard lebih baik dalam memerangi monster daripada orang. Pokoknya dia memelototinya, tetapi mengakui bahwa dia mengenalnya dengan baik. Dia bertanya apa taruhan yang sebenarnya. Dia menjelaskannya dengan sederhana. Masing-masing dari mereka akan melawan monster yang dia pilih. Monster akan menjadi lebih kuat dengan setiap putaran. Siapapun yang gagal mengalahkan monster mereka terlebih dahulu, kehilangan taruhannya jika Gray hilang. Profesor Ariel akan pensiun, dan siswa penerimaan khusus akan dikeluarkan. Tetapi jika Leonhard kalah, dia harus melakukan apapun yang dia katakan kepadanya. Lalu dia bertanya, apakah dia masuk? Leonhard ingin tahu monster seperti apa yang mereka hadapi. Dia yakin dengan keterampilannya, tapi dia tidak ingin terjebak dalam hal yang aneh. Setelah berpikir sejenak, dia mengungkapkan target pertama, seorang Ogre General. Kemudian dia menggoda, bertanya, apakah itu terlalu mudah baginya? Seluruh kelas terpana, tapi Gray tidak bereaksi sebagai gantinya. Dia penasaran mengapa dia memilih monster itu. Leonhard di sisi lain, sangat marah. Dia berteriak itu. Jenderal Ogre bukanlah sesuatu yang bisa dikalahkan seseorang sendiri. Profesor Ariel mengklarifikasi itu. Mereka tidak harus segera melakukannya. Mereka akan diberikan setahun penuh. Leonhard bentak. Jika seseorang bisa solo monster tingkat bencana hanya dalam setahun, orang tidak akan menderita di tempat pertama. Dia berteriak padanya untuk memilih sesuatu yang lebih realistis, mencoba menarik napas. Dia berhenti, dan kemudian menyadari rencana aslinya. Dia percaya dia sengaja memilih sesuatu yang mustahil, betik saja tidak akan ada pemenang yang jelas. Tapi dengan percaya diri, dia menyatakan dia tidak akan bermain bersama Ariel, menyeringai dan menambahkan satu kondisi terakhir. Jika pertandingan berakhir imbang, maka Leonhard akan dianggap sebagai pemenang. Pada dasarnya jika Gray gagal mengalahkan Ogre General, dia akan dipecat dan semua siswa istimewa akan dikeluarkan. Dia bertanya kepadanya, apa pendapatnya tentang itu? Dia menatapnya, seolah dia gila. Dia tidak bisa mengguncang perasaan itu, bahwa taruhan sudah ditumpuk melawan dia. Dia menganggap kesatuannya sebagai kesepakatan, hanya untuk menjadi jelas. Dia berkata, lebih baik bukan Ogre General yang lemah, atau semacamnya. Dia menjawab dengan tenang. Tentu saja. Kemudian dengan jentikan tangannya, pena bulu muncul dari udara tipis. Dia mengatakan kepadanya bahwa istilah sudah ditulis dalam kontrak ajaib.
dan dia bisa menandatanganinya jika dia tidak keberatan. Dia membaca kontrak dan memilih untuk melakukannya. Masih dia harus bertanya, apakah dia benar-benar percaya bahwa anak itu bisa menang? Jawabannya tidak jelas katanya. Siapa tahu dia diam-diam kembali ke kursinya. Profesor lain berbisik di antara mereka sendiri, ingin tahu apa yang salah dengannya. Beberapa berpikir, dia hanya menggunakan tempat tidur sebagai alasan untuk pensiun. Itu tidak terlalu jauh. Dia melewati masa jayanya setelah semua Gray tidak punya pilihan sekarang. Taruhan itu resmi, tetapi sesuatu mengganggunya. Mengapa dia memasukkan orang yang dia kalahkan? Sebelum pendaftaran, ketika dia mengatakan kerangka waktu adalah setahun penuh, dia kemudian menonton MC kami dalam keheningan. Gray menyadari taruhan itu sudah disegel. Saat itu dimulai saat dia menatapnya. Dia meletakkan jari ke bibirnya menyuruhnya tetap diam. Saat itulah Gray tahu, dia bermain kotor. Akhirnya upacara pembukaan berakhir, dan semua orang pergi ke kelas yang ditugaskan. Subjek pertama adalah sihir dasar. Itu mengejutkan bagi sebagian orang, bahwa kuliah dimulai segera pada hari 1, tetapi sebagai siswa akademi, mereka harus mengerti setiap hari penting. Profesor memulai pelajaran dengan mengajarkan cara menggunakan sihir. Itu adalah topik paling mendasar. Dia menjelaskan bahwa tubuh memegang energi tersembunyi, disebut ether. Dengan membimbingnya melalui sirkuit ajaib tubuh, dia terus menulis dan menjelaskan di papan tulis. Gray berada di kelas itu pada awalnya, dia khawatir dia mungkin tidak mengikutinya, tapi ternyata, dia sudah tahu pelajaran ini dari bootcamp. Sejauh ini bagus, tapi ada satu masalah besar. Dari semua kelas yang mungkin, dia berakhir dengan yang sama dengan Leonhard. Dia diam-diam berdoa. Leonhard tidak akan mengetahui bahwa dia adalah mata ilahi, siswa penerimaan khusus. Profesor itu melihat abu-abu tampak tidak tertarik. Dia memarahinya, karena sudah memalingkan muka, hanya 5 menit ke kuliah. Gray terkejut, dia tertangkap sekali. Meskipun dia duduk sepanjang jalan di belakang, dia dengan cepat meminta maaf. Profesor menantangnya, jika dia terlihat percaya diri, mengapa tidak membuktikannya di depan kelas? Dia bahkan mengejeknya, dengan mengharapkan dia bisa menggunakan sihir dasar. Gray dengan sopan menjelaskan hal itu, karena mereka berada di kursus pedang, dia pikir tidak apa-apa jika mereka tidak bisa menggunakan sihir. Profesor itu menjawabnya, bahkan jika Anda terutama menggunakan pedang dalam pertempuran, masih penting untuk memahami dasar sihir. Paling tidak, untuk berkoordinasi dengan penyihir, mengetahui mantra dasar, dan memahami bagaimana perasaan mereka sangat penting. Gray tidak mengharapkan profesor untuk memberikan penjelasan yang sama. Sebagai yang dari bootcamp, dia bertanya-tanya apakah mantra yang akan mereka pelajari juga akan sama. Jadi dia bertanya, apakah mereka akan belajar peluru ether? Profesor itu mengangkat alis dan bertanya apakah dia sudah bisa menggunakannya. Gray berkata ya, dia merasa lega. Setidaknya kamp pelatihan yang menyakitkan itu tidak sia-sia. Melihat kesempatan, profesor memutuskan untuk membuat pertandingan. Dia tahu, Leonhard, yang dia panggil Leon, juga bisa menggunakan peluru ether. Leonhard mengkonfirmasi itu. Dia menambahkan itu bahkan sebelum memasuki akademi, dia telah berlatih dalam pedang dan sihir, yang menurutnya membuatnya berisiko bagi siswa lain untuk melawannya dengan serius. Tapi profesor itu tidak khawatir. Dia mengatakan bahwa bahkan jika ada perbedaan besar dalam keterampilan, mereka hanya menggunakan ether bullets. Ini tidak seperti orang akan mati, dan dia tidak berencana meminta Leonhard untuk menahan diri. Salah satu. Kemudian, profesor itu menjatuhkan bom. Dia mengungkapkan bahwa Abu adalah yang ilahi, mata-mata untuk tahun ini. Semua orang menoleh untuk menatap Abu. Dia tahu, dia dalam masalah sekarang. Profesor menyeringai seperti iblis saat dia mengekspos segalanya. Leonhard merespons dengan dingin. Dia bilang dia akan menunjukkan Gray bagaimana hal yang benar-benar berhasil dan tempat seperti apa akademi itu sebenarnya. Leonhard memelototi Gray dan menyuruhnya melangkah maju. Mereka berdiri muka. Profesor itu menjelaskan bahwa begitu dia memberi sinyal, mereka akan menembakkan peluru ether mereka satu sama lain. Gray hanya berlatih dalam sihir selama beberapa hari, selama bootcamp, dan meskipun profesor itu mengatakan, itu tidak akan berakibat fatal. Dia tahu, dia mungkin tidak akan pergi tanpa terluka. Profesor memberi sinyal untuk memulai. Leonhard ditetapkan untuk membuktikan betapa lebih kuatnya dia. Gray tidak punya pilihan, dia memutuskan untuk melakukannya. Leonhard merilis bola cahaya bayi kecil. Tapi saat Gray melemparkan mantranya, bola biru besar yang terbentuk di depannya. Momen berikutnya membuat semua orang terpana. Wajah mereka membeku, bahkan MC kami tidak percaya. Gray's Ether Bullet mengalahkan Leonhard. Itu membuat Leonhard shriek. Profesor segera turun tangan, dan membentuk penghalang di depan Leonhard untuk melindunginya. Dia lega telah menyelamatkannya. Tapi yang mengejutkan mereka, penghalang itu pecah. Itu benar-benar hancur, dan meledakkan Leonhard pergi. Itu memancarkan embusan angin yang kuat,
dan cahaya yang menyilaukan terkena. Siswa lain terpengaruh olehnya. Leonhard berteriak keras. Saat dia menabrak lantai, profesor itu bergegas ke sisinya dan bertanya apakah dia baik-baik saja. Leonhard berdiri dan berkata dia baik-baik saja. Profesor menghela nafas lega. Lalu dia menatap abu, dia menyadari bahwa jika penghalang tidak melemah, dampak Leonhard bisa mati. Dan bahkan lebih mengejutkan, tidak ada profesor yang bisa menghasilkan peluru ether. Itu kuat. Dia menoleh ke Gray dan bertanya, apa yang baru saja kamu lakukan? Abu-abu itu bingung. Peluru ether Leonhard terasa sangat lemah, bahkan sepertinya tidak seperti mantra yang sama. Itu membuatnya bertanya-tanya. Adalah peluru ether. Dia belajar selama waktunya di skuad penaklukan, berbeda dari yang diajarkan di akademi. Dia bertanya apakah mungkin dia menggunakan mantra yang salah. Profesor itu mengatakan tidak, itu pasti peluru ether. Tetapi dia menambahkan bahwa kualitas abu-abu berbeda. Itu tidak terbuat dari ether biasa. Itu adalah ether yang sangat terkompresi. Siswa lain bahkan belum pernah mendengarnya sebelumnya. Profesor itu mengakui itu adalah semacam kekuatan, bahkan mereka berjuang untuk mengendalikan, namun entah bagaimana abu-abu tidak hanya menghasilkannya, dia membentuknya menjadi mantra. Dia mengatakan tidak ada orang lain di seluruh akademi, siapa yang bisa menariknya dari para siswa mulai berbisik. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat peluru ether. Itu kuat. Beberapa dari mereka sekarang percaya bahwa masuknya mata ilahi ada karena alasan yang tepat ini. Kata lain, Gray seharusnya ditempatkan di kursus ajaib. Dari awal, alih-alih diterima sebagai kasus khusus. Tapi dalam pikiran Gray, sesuatu tidak terasa benar. Semua mantra yang dia pelajari di skuad penaklukan, bootcamp seperti itu, dan bahkan di antara kelompoknya, dia tidak dianggap sangat berbakat. Dia bertanya kepada profesor, apakah dia hanya bercanda, karena dengan latihan yang cukup, siapapun harus dapat melakukan sesuatu seperti itu. Profesor itu tertawa, terbahak-bahak. Gray bingung. Terutama saat profesor tertawa lebih keras. Lalu entah dari mana, profesor itu meraih bahu, melangkah ke ruang pribadinya, dan menyuruhnya pindah ke kursus ajaib. Dia bahkan menawarkan untuk secara pribadi menjaminnya. Menurut dia, Gray lebih berbakat dalam sihir daripada di pedang. Gray dengan sopan ditolak, mengatakan, dia selalu diberitahu bahwa dia tidak pandai sihir. Profesor itu memandangnya seperti, itu adalah lelucon paling lucu yang pernah ada. Dia tidak percaya Gray. Seseorang yang memahami teknik kompresi ether, cukup baik untuk membuat ether super terkompresi. Pikir dia kurang bakat? Dia menyebut Gray jenius sekali dalam satu generasi. Seseorang, bahkan akademi akan memanggil keajaiban. Dia menambahkan bahwa, siapapun yang memberitahunya bahwa dia tidak memiliki bakat ajaib, jelas tidak tahu apa yang mereka bicarakan. Lalu dia bertanya lagi, abu-abu sangat yakin, dia tidak ingin beralih ke kursus ajaib. Profesor itu jarang dikenal, membagikan pujian, sehingga para siswa terpana. Mereka tidak percaya dia sangat memuji seseorang. Dia terus menekan abu-abu, mengatakan itu jika seseorang seperti dia tidak belajar sihir, itu akan menjadi kerugian bagi dunia, dan bahkan menyebutnya kejahatan terhadap sihir itu sendiri. Abu tertawa gugup, kemudian sesuatu diklik, dia tiba-tiba ingat. Di mana dia benar-benar mendengar tentang ether, teknik kompresi sebelumnya, dalam kehidupan sebelumnya di kamp pelatihan, seseorang pernah menjelaskan hal itu di masa lalu, orang bahkan tidak tahu itu juga disebut kekuatan hidup. Karena itu, casting magic yang tepat sangat sulit. Mereka harus terus mengompresi ether di dalam tubuh mereka, dan berharap sedikit akan bercampur dengan ganjil, secara kebetulan hanya untuk membuat mantra yang dapat digunakan. Seorang wanita, dengan rambut biru bayi dan mata emas, telah menyebut proses itu menggelikan. Sekarang, di masa sekarang, Gray bertanya kepada profesor apakah dia pernah mendengar tentang OT. Profesor itu tampak bingung. Reaksi itu mengkonfirmasi itu. Dunia ini masih belum tahu tentang keberadaannya. Gray menyadari sesuatu yang besar. Apa yang telah dia pelajari di skuad penaklukan adalah pengetahuan dari masa depan, dan dia tahu dia harus berhati-hati tentang siapa yang dia katakan. Profesor membawa topik itu kembali, dan bertanya lagi, jika dia bersedia, pindah ke kursus ajaib. Gray memberi busur yang tepat dan meminta maaf. Dia menjelaskan bahwa dia menyukai pedang. Bersyukurlah dengan dia atas tawaran itu. Dia harus menolak profesor menerima keputusannya. Tapi dia memberitahu Gray bahwa jika dia pernah berubah pikiran, dia dipersilahkan untuk datang kepadanya kapan saja. Gray berterima kasih padanya dengan tulus. Kemudian, profesor menyuruhnya kembali ke kursinya. Dia juga menambahkannya mulai sekarang. Dia tidak akan memarahi abu-abu karena terlihat bosan di kelas, atau bahkan untuk pergi lebih awal, karena dia tahu kuliah ini terlalu mendasar untuk seseorang seperti Gray. Siswa lain terkesan. Mereka tidak percaya bahwa Profesor Carlos berpikir sangat abu-abu. Sementara itu Leonhard mengawasinya dengan cermat. Dia mencengkeram pipinya berubah sedikit merah muda. Saat dia memandang Gray dengan kekaguman, dia bahkan memanggilnya Lord Gray.
Gray merasakan dingin berlari di tulang belakangnya. Sejujurnya sedikit menyeramkan. Kemudian pada hari itu, Gray menerima surat dari Profesor Ariel, memintanya untuk datang ke kantornya setelah kelas. Panggilan tiba menangkapnya lengah. Dia bertanya-tanya, apakah itu ada hubungannya dengan Profesor Carlos? Dia menebak. Dia mungkin juga berencana untuk merekomendasikan dia beralih ke kursus ajaib. Saat dia sampai di kantornya, dia berdiri di depan pintu. Sebelum dia bisa mengetuk, Profesor Ariel memanggil dari dalam, mengatakan itu tidak terkunci. Dia masuk. Tapi kemudian dia tiba-tiba diserang. Dia dengan cepat menggambar pedangnya dan memblokir serangan dengan mudah. Gadis yang memukulnya terpana. Gray menyadari bahwa dia bereaksi murni pada naluri, tapi dia masih ingin tahu mengapa dia menyerangnya. Lalu dia melihat wajahnya dengan baik dan terkejut. Dia tampak akrab seperti seseorang yang pernah dilihatnya sebelumnya.